Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alimutusyadiah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502299. Di sini saya akan membuat atau menampilkan sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Ekonomi Makro oleh dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi STMM. Langsung saja ke pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah perbedaan analisa ekonomi mikro dan analisa ekonomi makro. Yang kedua, berbagai permasalahan ekonomi makro. Yang ketiga, tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Nah, yang pertama adalah analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ekonomi dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini. Di sini ilmu ekonomi mempelajari tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Yang termasuk ekonomi teori adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini penjelasan tentang ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Di sini penjelasan tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran adalah hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Di sini ada teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Di sini penjelasan tentang ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisa dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi menganalisa keadaan keseluruhan atau agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di sini apa aja nih permasalahan ekonomi makro? Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Variabel ekonomi, variabel makro,
Dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Di sini ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Di sini ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena harga adalah indikator penting dari inflasi. Masalah yang kedua adalah masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka, walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua adalah inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu tinggi. Faktor yang pertama adalah, faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Faktor yang kedua, keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka reproduksikan. Faktor yang ketiga, semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Dan faktor yang keempat, kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Nah, di sini semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain, pengusaha menggunakan peralatan modern. Ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor yang penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Yang selanjutnya adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Di sini ada tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi, setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yaitu aspek yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Aspek yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga. Aspek yang ketiga, kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Aspek yang keempat, menghindari masalah inflasi.
Aspek yang kelima, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Aspek yang keenam, mewujudkan kekukuhan neraca. Dan aspek yang ketujuh, pembayaran dan kurs valuta asing. Di sini ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Bentuk yang pertama adalah kebijakan fiskal, bentuk yang kedua kebijakan moneter, dan bentuk yang ketiga kebijakan segi penawaran. Di sini kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintahan membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengelolaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter adalah kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia, Bank Sentral oleh Bank Indonesia, untuk mempengaruhi mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengelolaan agregat. Dan kebijakan yang terakhir adalah kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.